Saya Ramdan Septian Cahya dari kelas 12 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan yaitu Red Hat Academy. Yaitu pertama ada perkenalan administrasi Red Hat OpenShift mengaplikasikan cluster produksi, yaitu ada administrasi Red Hat OpenShift yang mengoperasikan cluster produk DO183 yang mempersiapkan administrator cluster OpenShift untuk melakukan manajemen sehari-hari, beban kerja Kubernetes dan berkolaborasi dengan pengembang, insinyur, DevOps, administrator sistem, dan SRE untuk memastikan kesediaan beban kerja aplikasi. DO180 berfokus pada pengelolaan aplikasi pengguna akhir yang umum. Aplikasi ini dapat diakses dari UI web atau seluler yang mewakili sebagian besar beban kerja cloud native dan berbasis kontainer. Manajemen aplikasi juga mencakup penyebaran dependensinya seperti basis data, sistem pemesanan, dan sistem autentikasi. Proses ini didasarkan pada Red Hat OpenShift Container Platform 4.18. Tujuan kursus di sini ada pertama, mengelola cluster OpenShift dari antar buka baris perintah dari konsol web. Terus ada kedua, menerapkan aplikasi di OpenShift dari image, container, template, dan manifest Kubernetes. Ketiga, memecahkan masalah konektivitas jaringan antara aplikasi di dalam dan di luar cluster OpenShift. Keempat, menghubungkan beban kerja Kubernetes ke penyimpanan data aplikasi. Terus selanjutnya ada mengkonfigurasi beban Kubernetes untuk ketersediaan dan keandalan yang tinggi. Terus selanjutnya ada mengelola pembaruan pada image container, pengaturan dan manifest Kubernetes dari sebuah aplikasi. Terus ada hadirin administrator sistem yang tertarik dengan pengelolaan berkelanjutan cluster OpenShift dan aplikasi berbasis kontainer, insinyur. Terus ada insinyur keandalan situs yang tertarik pada pemeliharaan dan pemecahan masalah berkelanjutan dari aplikasi berbasis kontainer di Kubernetes. Terus ada arsitek sistem dan perangkat lunak yang tertarik untuk memahami fitur dan fungsional cluster OpenShift. Terus lanjut ada prasyarat gambaran teknis kontainer Kubernetes dan Red Hat OpenShift DO0880 ada di ini link ini. Terus atau pengetahuan dengan setara tentara kontainer Linux. Pengalaman Linux yang signifikan tidak diperlukan untuk kursus ini. Terus ada namanya orientasi terhadap lingkungan kelas. Dalam proses ini, sistem komputer utama yang digunakan untuk pembelajaran praktik adalah workstation. Sistem yang disebut Bastion dan Preston harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dengan benar. Terus ada yang namanya sistem ini berada di lab example.com domain DNS. Terus instalasi user profinet dan infrastruktur atau UP bare metal single node atau SNO
Red Hat OpenShift Container Platform RHOCP 4.18 digunakan di ruang kelas ini. Sistem infrastruktur untuk cluster RHOCP berada di ocp4example.com domain DNS. Semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar student dengan student sebagai kata sandi root. Kata sandi pada semua sistem siswa adalah Red Hat. Sini ada contohnya, ada workstation, terus ke student network dibagi dua, ada bastion, ada utility ke NFS storage. Oke, OpenShift cluster control lab and computer node local storage dan master. Terus version menuju ke classroom network. Classroom network menyambungkan ke internet. Terus continuity cluster network ke regis dan IDM. Terus ada tabel pertama, masing-masing di kelas. Dan di sini ada nama mesin, alamat IP, peran. Kita bacakan ya. Sini ada version lab example.com. IP-nya 172.25.250.254. Perannya router yang menghubungkan VM ke server pusat. Terus ada ruang kelas laboratorium contoh.com, itu IP-nya 172.25.252.254. Perannya server yang menyimpan materi kelas yang dibutuhkan. Terus ada IDM ocp4example.com 192.168.50.40. Perannya sebagai server manajemen identitas untuk dukungan autentikasi dan otorisasi cluster. Terus ada master 01 ocp4example.com 119.168.50.10. Perannya cluster RHOCP 1 node atau SNO. Terus ada registry ocp4contoh.com 119.168.50.50. Peran server registrasi untuk menyediakan registrasi pribadi dan layanan GitLab ke cluster. Terus utilitas lab.contoh.com 192.168.50.254. server yang menyediakan layanan pendukung yang dibutuhkan oleh cluster RHOCP. Terus setelah masuk ke DHCP dan FS dan perutuan ke jaringan cluster. Terus yang terakhir itu ada workstation lab example.com adalah 172.25.259 stasiun. Perannya stasiun kerja gratis yang digunakan siswa. Terus di sini ada fungsi utama bastion, bertindak sebagai router antara jaringan yang menghubungkan komputer siswa dengan jaringan kelas. Jika ada sistem perangkat ini mati, maka komputer siswa lainnya tidak berfungsi dengan baik atau bahkan mungkin macet selama proses booting. Sistem ini utility bertindak sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin cluster RHOCP dan jaringan mahasiswa. Jika utility sistem ini mati, maka cluster RHOCP tidak berfungsi dengan benar atau bahkan mungkin macet selama proses booting. Ya, beberapa sistem di ruang kelas kayak menyediakan layanan pendukung classroom server tersebut menyimpan perangkat lunak dan bahan laboratorium untuk kegiatan praktik. Registry server tersebut adalah registry kontainer Red Hat pribadi yang menyimpan citra kontainer untuk
kegiatan praktik informasi tentang cara menggunakan server ini disediakan dalam bentuk pilihan tersebut. Sistem ini master 01 berfungsi sebagai bidang kontrol dan mode komputasi untuk klaster RHOCP. Cluster menggunakan registry sistem ini sebagai registry citra kontainer pribadi dan server GitLab-nya sendiri. IDM sistem ini menyediakan layanan LDAP ke cluster RHOCP untuk dukungan autentikasi dan otorisasi. Para siswa menggunakan location mesin tersebut untuk mengakses cluster RHOCP khusus di mana mereka memiliki hak akses administrator. Yang kedua ada metode akses RHOCP. Metode aksesnya adalah konsol. Titik akhirnya https console https ocp4xm.com, terus ada API ya. Terus ada kita cluster RHOCP memiliki akun pengguna standar developer yang memiliki developer kata sandi, akun administrasi admin memiliki Red Hat OCP kata sandi. Terus daftar kelas kelas itu khusus DO 180 menggunakan registrasi citra kontainer Red Hat pribadi yang hanya didapatkan akses di dalam lingkungan kelas. Registry citra kontainer ini menyimpan citra kontainer yang digunakan siswa dalam kegiatan praktik dalam menggunakan registry citra kontainer pribadi lingkungan kelas menjadi mandiri dan tidak memerlukan akses internet. Terus ada produk 3 nih, ada repositori gambar kontainer kelas dan sumber publik. Sini ada repositori registry kelas dan repositori kode sumber publik. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lumayan ya. Sini menggunakan sistem Anda yang di sini kalian bisa lihat ya. Terus menggunakan sistem Anda akan diberi akses ke komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online Learning Role khusus mandiri, dapat diakses melalui aplikasi web yang dihosting di role Red Hat. Masuk ke situs ini menggunakan kredensial pengguna Red Hat Customer Portal Anda. Mengontrol mesin virtual, mesin di lingkungan kelas Anda dikendalikan melalui kontrol antarmuka di halaman web status. Setiap mesin virtual ditampilkan pada lingkungan web. Ini contohnya. Delete kontrol, klik create. Ya. Sini ada version, statusnya aktif, restoran pakai aktif, server building, server building, workstation aktif. Ini contoh halaman manajemen lingkungan laboratorium kursus ya. Terus tabel 4 ada status mesin, status mesin virtual, keterangan bangunan mesin virtual sedang dibuat. Aktif, mesin virtual sedang berjalan dan tersedia jika saja dimulai, mungkin masih dalam proses pelayanan. Berhenti, mesin virtual dimatikan saat dinyalakan kembali. Mesin virtual akan melakukan booting, keadaan yang sama seperti sebelum dimatikan. Keadaan disk tetap dipertahankan. Level 5, tindakan di kelas. Tombol atau tindakan peran membuat ruang kelas peran yang membuat
ditujukan untuk uang kelas ini. Membuat mesin virtual kelas roll dibuat pembuatan dapat memakan waktu 2 menit. Menghapus ruang kelas peran menghapus mesin virtual di kelas. Semua pekerjaan yang tersimpan di disk sistem tersebut akan hilang. Awal, jalankan semua mesin virtual di kelas. Memulai, semua mesin virtual di ruang kelas sedang dimulai. Berhenti, hentikan semua mesin virtual di ruang kelas. Terus ada tanggal ke-6, aksi mesin, tombol atau tindakan. Keterangan, buka konsol hubungan konsol sistem mesin virtual di tab browser baru Anda. Dapat masuk langsung ke mesin virtual yang menjalankan perintah di biasanya cukup untuk ke workstation mesin di virtual terlebih dahulu, dan dari sana digunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Aksi mulai menyalakan mesin virtual. Tindakan menutup, mematikan mesin virtual dengan benar sambil mempertahankan isi disk. Tindakan matikan daya, mematikan paksa mesin virtual sambil menekan isi hard disk. Tindakan ini setara mencabut daya dari mesin fisik. Terus ada tindakan atur ulang, mematikan paksa mesin virtual dan mengatur ulang penyimpanan keadaan awalnya. Semua pekerjaan yang tersimpan pada disk sistem tersebut akan hilang. Pada awal latihan, jika untuk mengatur ulang mesin virtual, klik tindakan atur ulang. Terus kalau pada awal latihan, jika untuk reset, klik tindakan terus reset. Terus kayak jika Anda ingin membalikan lingkungan kelas keadaan semula, klik hapus untuk menghapus semua lingkungan kelas. Setelah dihapus, klik buat untuk menyediakan sistem kelas baru. Terus ada kayak ini nih contoh peringatan operasi delete tidak dapat dibatalkan. Semua pekerjaan yang telah diselesaikan di kelas akan hilang. Kayak pengatur waktu berhenti otomatis dan mengatur otomatis, melakukan rehat online ya. Learning memberikan Anda kalkulasi waktu. Penggunaan komputer yang telah ditentukan untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan ke ruang kelas roll menggunakan pengatur waktu, indikasi waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika waktu yang sudah berakhir. Kayak kita dikasih waktu nih, udah habis ya udah. Terus untuk menyusulkan pengatur waktu di tombol di bagian bawah halaman manajemen kursus, klik tombol berhenti otomatis. Terus kayak melakukan latihan laboratorium. Nanti pun di situ ada kita latihan di situ ya nanti. Terus kayak ada Anda mungkin akan terlihat jenis aktivitas laboratorium berikut dalam posisi ini. Pertama ada latihan terbimbing. Ini adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentasi. Kayak latihan ini akan memandu Anda melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah. Kuis biasanya digunakan saat belajar membahas pengetahuan yang praktis, tidak taktis karena alasan lain. Kayak sebuah praktikum akhir bab ini adalah kayak aktivitas praktik yang dapat dinilai untuk membantu Anda memeriksa pemahaman Anda. Terus tidak memandu Anda melalui setiap perintah. Solusi disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Terus ada kayak laboratorium tinjau komprehensif yang digunakan di akhir kursus ini juga merupakan aktivitas praktik yang dapat dinilai dan itu mencakup konten dari seluruh kursus. Kayak sekarang ini solusi yang disediakan dengan panduan langkah demi langkah yang menginspirasi. Terus ini ada sintak
Ini contohnya sini namanya nih, kita masukin let action accessories, terus ikuti tindakan pilihan antara start, head atau finish, semua atau mendukung start dan finish, misalnya lap akhir dan lap tinjauan masih mendukung grab. Terus ada awal nilai menyelesaikan, bisa lihat di sini. Melihat panduan siswa, kita blok kode dalam panduan siswa paling baik dilihat penampilan Anda. Penampilan setidaknya 80 karakter. Jika Anda menyesuaikan penampilan Anda yang kurang dari 80 karakter, maka perintah dan blok kode mungkin akan terpotong di lokasi yang tidak lazim. Untuk pengalaman penonton terbaik, sesuaikan tampilan Anda untuk mencegah pemenggalan baris. Jika Anda peramban web, Anda dapat menyesuaikan translasi zoom untuk menampilkan EPUB. Anda dapat menyesuaikan orientasi dan ukuran font. Saudara, pertimbangan direktori laboratorium. Ini gue contoh ya. Anda membuat update dan menjalin file. Terus ada script laboratorium membaca masalah. Ada dua contoh lagi.